Oh enak ya, aku sudah jadi anak Tuhan, bisa pokok hidupnya pasti senang, pasti enggak. Kita anak Tuhan, Tuhan punya tuntutan, kita hidup bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Slide selanjutnya. Nah, ini beberapa ayat yang saya tampilkan. Matius 12 ayat 36, di situ Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kemudian di Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, Tuhan, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi intinya, hidup seluruh manusia termasuk kita anak Tuhan tidak bisa lepas dari yang namanya mempertanggungjawabkan hidup. Kita tahu bahwa nanti akan ada yang namanya penghakiman. Dan Alkitab mencatat setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Kita sebagai anak Tuhan pun akan dihakimi menurut apa yang sudah kita kerjakan. Sesuai tidak dengan apa yang kita pahami? Sesuai tidak dengan firman Tuhan? Kalau praktisnya, mungkin kalau kita kesulitan, aduh harus gimana. Praktisnya, kalau boleh saya jelaskan adalah kita bertanggung jawab sesuai dengan fungsi yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup sehari-hari. Fungsi di sini misalkan apa? Misalkan saya sebagai seorang anak. Alkitab mencatat, hai anak-anak, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua. Apakah saya sudah bersikap sesuai dengan yang Tuhan mau terhadap orang tua saya sebagai anak? Apakah saya sudah menghormati orang tua saya dengan benar? Apakah saya sudah memperhatikan orang tua saya dengan benar? Apakah saya sudah mengasihi orang tua saya dengan benar? Itu saya sebagai anak. Tapi saya tidak cuma sebagai anak, saya juga sebagai seorang suami. Apakah sebagai seorang suami hidup saya sudah bertanggung jawab sesuai dengan yang firman Tuhan katakan? Ayat yang terkenal kita semua sering dengar, hai istri, selalu dimulai dari hai istri, dan orang pasti ingat, hai istri, apalagi suami pasti ingat, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Selalu itu orang ingat. Tapi di bawahnya, hai suami, kasihilah istrimu. Di bagian lain, kasihilah istrimu supaya doamu jangan terhalang. Apakah saya sebagai suami sudah mengasihi istri saya dengan benar, memperhatikan dia dengan benar? Dari situ kita belajar hidup bertanggung jawab. Dari situ kita belajar mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dari hal yang sederhana, dari hidup sehari-hari kita. Kita tidak ngomong hal yang, apakah kamu sudah, apa istilahnya kalau kita merujuk pada amanat agung, sudah menginjil segala macam. Ya, itu dikerjakan. Cuma kita berangkat dari hal yang sederhana. Karena melalui hal yang sederhana dalam hidup sehari-hari kita, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mewartakan kebenaran. Saat kita mengasihi pasangan kita dengan benar, orang lihat, tetangga kita lihat, orang tua kita lihat, mertua kita lihat, anak kita lihat bahwa hidup kita hidup yang sesuai dengan kebenaran. Dan tidak usah ngomong banyak hal. Orang lihat, oh ternyata anak Tuhan itu seperti ini. Dibandingkan kalau kita ngomong, kamu itu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi begitu, misalkan begitu saya di rumah kerjaannya bentak istri, nyala-nyalain istri, mungkin sampai gampar istri. Yang saya omong, kita anak Tuhan harus begini. Orang percaya? Sama sekali tidak. Paling malah jadi bahan olok-olokan kan, jadi apa istilahnya, jadi ejekan orang. Allah iso ngomong dok. Kalau orang Jawa bilang gak jadi belangkoni, pinter khotbah ra iso nglakoni. Iya kan? Dan itu
kita lihat pada realitasnya banyak sekali anak Tuhan, bahkan mungkin sampai pendeta seperti itu. Tapi hari ini kita belajar melalui hidup kita sehari-hari, melalui hal yang sederhana yang mungkin kita mikir orang nggak lihat, tapi sebenarnya orang lihat. Dari keluarga kita, dari saya sebagai anak tadi, bagaimana saya memperlakukan orang tua, memperlakukan mertua, bagaimana saya sebagai suami, bagaimana saya sebagai orang tua. Apakah saya bertanggung jawab terhadap anak-anak saya? Apakah saya sudah mendidik mereka dengan benar? Apakah saya sudah mendidik mereka sesuai dengan kebenaran firman? Karena itu akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mungkin orang, ini kan anak-anakku, sakarepku. Nah, anak itu titipan Tuhan. Ada saatnya kita mendapat itu untuk mengajar dia dengan benar, hidup dalam kebenaran, sampai akhirnya kita harus melepaskan dia. Saat dilepas, apakah dia tetap hidup dalam kebenaran? Itu tanggung jawab kita. Bukan dia yang dituntut, karena dia dapat itu dari kita. Kalau kita meneladankan kebenaran, dia akan hidup dalam kebenaran. Seperti kitab Amsal mencatat, ajarlah anak muda selagi dia muda. Kurang lebih kalimatnya gitu ya. Nanti di masa tuanya, kalaupun dia sempat menyimpang, tidak akan susah dia untuk kembali. Kapan dia diajar seperti itu? Waktu dia masih muda. Nah, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua, dan itu yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya sudah benar enggak didik anak saya? Saya sudah memperkenalkan Tuhan dengan benar enggak terhadap anak saya? Sebagai orang tua, dalam profesi saya sebagai dokter, apakah saya sudah praktek dengan benar? Sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan panduan yang berlaku. Kita sebagai profesi dokter ada panduan. Terlebih lagi sesuai enggak dengan yang firman Tuhan katakan? Apakah saya melayani pasien saya, maaf kata, hanya untuk dapat duitnya? Saya melayani seenak saya, atau saya memberikan informasi yang benar? Itu pun akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi dengan menyadari bahwa seluruh hidup kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu membawa hidup kita dari hari ke hari, dari jam ke jam, untuk kita tetap berjalan lurus sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Dengan kita menyadari itu bahwa, oh iya, kalau aku begini, ini harus kupertanggungjawabkan. Kayaknya memang, kamu ngomongnya terlalu tinggi lah. Enggak lah, Alkitab jelas ngomong, dan ayat yang saya tampilkan hanya sebagian. Banyak ayat yang lain ngomong bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, dan kita akan dihakimi menurut perbuatan yang kita kerjakan. Dan masih banyak fungsi kita. Saya sebagai orang Kristen, anak Tuhan, saya di lingkungan masyarakat harus seperti apa? Apakah saya sudah melaksanakan fungsi saya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berteman? Masih banyak fungsi-fungsi hidup kita. Nah, kalau kita melakukan semua itu dengan benar, satu persatu, ya toh, seiring dengan pengetahuan, pemahaman firman yang kita tahu, oh ya, aku harus begini, aku harus begini. Selangkah demi selangkah kita hidup dalam kebenaran, itu akan membawa kita tetap bertahan sesulit apapun yang kita hadapi. Setiap pilihan hidup yang kita harus pilih, kita tahu bahwa setiap saat kita harus memilih. Kita akan tetap memilih yang benar, walaupun kita tahu kalau kita milih yang benar, ada hal yang tidak enak yang harus kita hadapi. Tapi karena kita tahu bahwa ada kekekalan tadi yang Tuhan sudah sediakan, hidup kekal bersama dengan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera yang belum pernah kita alami, bahkan mungkin sulit kita bayangkan, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Melalui dua hal ini setidaknya kita
bisa terus sadar. Kalau bahasa saya itu membangun kesadaran. Kita tetap sadar bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itu. Jadi itu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Gembala. Terima kasih.